Baik. Okay, good morning everyone. How are you today? I hope that everybody is in a good shape. Semuanya sehat-sehat saja? Sehat, Sehat-sehat. Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Okay, so today we are going to talk about TOEIC ya. Saya present now dulu. Sudah muncul ya? Oke, screen-nya. Ya. Nah, itu ada yang nyanyi tuh. Siapa? Sheila nyanyi ya? Oke, very good. Your voice is good. Maaf ya, Pak. No problem. Oke, so kita mulai dari yang pertama, yaitu Unit 17. Nah, kita ngomongin mengenai incomplete sentences. Jadi, TOEIC itu kan dibagi dua ya, teman-teman. Ada listening, ada reading. Nah, kalau listening itu ada part 1 sampai 4, yang dimana nanti setelah UTS kita berdiskusikan. Lalu untuk yang reading itu ada dari part 5 sampai part 7. Gitu ya, 5, 6, 7. Nah, part 5 ini adalah incomplete sentences. Bentuk soalnya adalah tentang grammar biasanya dan vocabulary gitu. Oke. Untuk di unit 17, unit 17, nah kita harus mengetahui apa itu part of speech. Nah, part of speech itu adalah yang biasa kita sering identifikasi seperti noun atau kata benda, lalu verb atau kata kerja, lalu adjektif, kata sifat, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu tahu nih, setiap pertanyaan yang ditanyakan itu bentuknya apa, part of speech-nya. Apakah dia kata benda, noun, ataukah dia kata kerja, verb, ataukah dia malah adjektif, gitu ya. Atau kata sifat, atau malah adverb, kata keterangan, gitu ya. Nah, di sini ada 6 soal, kita lihat bersama. Bentar saya perbesar. Oke. So, 6 soalnya seperti ini. Yang pertama, the guests were amazed by the blah 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 statues in the garden. Ada kata the di sini, ada titik-titik. Nah, kita perlu tahu nih, part of speech yang di titik-titik itu fungsinya apa? Dia sebagai kata benda, kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan. Begitu ya. Nah, kita lihat yang pertama, the blah 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 statues. Karena ada kata the di sini, lalu ada noun di belakangnya atau kata benda, statues, yang artinya adalah patung-patung. Patung-patung itu pasti benda ya. Nah, the statues, maka di tengah-tengah setelah the dan sebelum statues itu perlu ada adjektif, teman-teman. Jadi adjektif itu muncul ketika sebelum noun, begitu ya. Misalkan ada apa? Table, beautiful table. Jadi table-nya itu di akhir, beautiful-nya sebelum table atau kata benda. Kan table-nya adalah kata benda, sebelum table itu harus ada kata sifat jika dimungkinkan, begitu ya. Jadi di sini the bla 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 statues. Mungkin saja the beautiful statues, patung-patung yang indah begitu. Nah, yang indah itu beautiful itu posisinya sebelum statues ya sebagai adjektif. Ya, jadi bentuknya adalah adjektif ditambah noun. Begitu ya. Oke, itu yang nomor 1. Number 2, Miss Watkins was blank pleased with her retirement present. Ada kata was di sini yang dimana adalah to be. To be itu adalah verb ya, kata kerja. To be itu adalah verb, kata kerja. Nah, was bla 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 pleased. Nah, di sini ada adjektif ed. Sangat senang katanya. Miss Watkins was bla 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 pleased. Kalau misalkan ada adjektif pleased, ed, senang, pleased itu seperti interested gitu ya, atau juga seperti happy gitu ya. Tapi dia pakai ed saja di belakangnya sebagai feeling gitu ya. Contohnya apa? Saya bosan. Kalau bosan itu bukan I'm boring ya, tapi I'm bored pakai ed. Seperti itu. Oke. Karena dia adjective participle ed,
Nah, maka sebelumnya harus ada adverb. Oke ya. Jadi posisinya adalah adverb dulu, setelah adverb adalah adjektif, setelah adjektif adalah noun. Begitu. Jadi noun itu yang paling belakang. Jadi adverb dulu, setelah adverb adalah adjektif, setelah adjektif adalah noun. Begitu ya. Nah, adverbnya seperti apa? Biasanya adverb itu diakhiri dengan huruf ly ya, seperti apa? Really, extremely, gitu ya, beautifully, happily, lazily, hardly, dan lain-lain. Yang belakangnya ly itu biasanya dia adverb. Maka di sini kalau misalkan menerangkan sangat senang, berarti was really pleased. Ya. Remember, adverb, adjective, noun. Susunannya seperti itu ya. Adverb, adjective, noun. Nanti kita akan bicarakan akhirannya apa aja adjective, akhirannya apa saja adverb. Begitu. Oke ya. Number 3. While Jane was at college, she blah 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 to her sister every week. Nah, jika ada subjek begini ya, ini kan subjek. Oke, she. Nah, subjek itu dia tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Jadi subjek itu setelahnya perlu ada verb atau kata kerja, gitu ya. While Jane was at college, she went to her sister every week. She goes to her sister every week. Ada kata go di situ, goes. Kenapa pakai is, goes gitu? Karena dia she, he, it. Kalau dalam present simple present tense, she, he, it itu harus pakai is belakangnya atau s dalam kata kerjanya atau verbnya. Seperti itu ya. Jadi go becomes goes. Oke. Nah, jadi kalau ada subjek, setelahnya ada titik-titik, perlu dipastikan bahwa antara itu adjective atau itu verb. Antara itu adverb atau itu verb. Begitu ya. Nah, Bapak kalau mau di nanya, sini, Pak. ya silakan. Tapi kan ini ada while Jan was ya, Pak, ada wasnya ya, Pak. Nah, Ya, betul. walaupun ini di sini ada wasnya, tapi tetap ininya goes. Kalau goes itu kan berarti present ya, Pak ya. Berarti Ya, betul. enggak past tense, enggak Nah, when harusnya. betul. Thank you. Harusnya betul past tense di sini karena mengikuti yang depannya ya. Ya. Iya, Pak. Karena di sininya was, maka kalau dia bentuknya simple present tense kan menjadi goes. Oke. Kalau dia past tense betul tadi, went. Oh, Jadi berarti past tense. seharusnya dari sini ya betul, dia harusnya went. Kenapa went? Karena mengikuti si was yang di depannya, begitu ya. Dia Berarti Pak menggunakan eh, verb berapa itu? Satu atau kedua? 3. She when go Go, dua, Pak. Go when dua. gone. Dua. Betul. Dua ya. So, she went to her sister every week. Very good. Okay. And then number 4. The project team found it very difficult to hide their blank over the rejection. Ada kata their di sini, kepunyaan mereka. Biasanya kalau kepunyaan mereka itu diikuti oleh kata benda, noun. Misalkan their car, their house, gitu ya. Lalu their motorbike, their bicycle, gitu ya. Atau their apalagi office. Nah, biasanya diikuti oleh kata benda. Ya, ada yang namanya possessive adjectives, kepunyaan. Ada their, ada your, ada my, gitu ya. Ada lagi his, ada lagi her, its. Nah, lalu diikuti oleh kata benda biasanya. Nah, itu bisa balik lagi ke susunan yang awal ya, teman-teman, kayak adverb, adjective, noun. Jadi kalau ada kata benda setelah possessive adjectives atau their di sini, boleh langsung noun. Tapi kalau diperlukan ada adjective, berarti adjective dulu, setelah itu noun. Tapi kalau diperlukan lagi adanya adverb, berarti adverb dulu, adjective, setelah itu noun. Pokoknya susunannya seperti itu. Ya. Jadi mungkin di sini the project team found it very difficult to hide their laziness, mungkin kemalasannya, gitu ya. Atau their apa ya, anger di sini. Kemarahannya karena ditolak, ya, their anger. Seperti itu. Oke, number 5. The report suggested there was an immediate need to improve costs. Ya, to improve costs titik-titik. Nah, kira-kira di belakang ini to improve costs-nya di sini adalah pastinya noun, kata benda.
Ya. To improve costs, misalkan apa? Expenditure, pengeluaran, begitu ya. To improve costs, bla bla bla. Nah, di sini kenapa saya bilang noun? Karena biasanya subjek, verb, objek ya. Subjek, verb, lalu objek. Nah, objek ini bentuknya noun tadi, gitu. Objek ini bentuknya noun. Maka bisa gunakan lagi tadi perintah di awal. Ada adverb, ada adjective, ada noun. Kalau hanya noun saja tidak apa-apa. Tapi kalau diperlukan adjective, silakan tempatkan adjective sebelum noun. Tapi diperlukan lagi adverb, tempatkan adverb sebelum adjective. Jadi adjective, adverb, adjective, lalu noun. Seperti itu. Nah, yang nomor 5, karena dia ada improve di sini sebagai kata kerja, maka setelah kata kerja harus ada objek, yang dimana objek itu pasti bentuknya noun tadi. Oke ya. Lalu number 6, the delegates seem to find the presentation very. Nah, kalau ada kata begini, find the presentation very. Very ini adalah adverb ya, kawan-kawan. Teman-teman semua, very artinya sangat gitu ya, seperti really, seperti extremely gitu. Sangat. Nah, kalau ada adverb berarti setelahnya harus ada adjective. Begitu ya. Mungkin very interesting atau mungkin very helpful atau mungkin very exciting gitu ya. Karena dia very tadi adalah adverb, ya, maka setelah adverb harus ada adjective. Seperti itu. Oke, dari 1 sampai 6 ini apakah ada pertanyaan? Ini baru permulaan saja. Tidak ada? Oke, baik. So, ini dia bagaimana kita menentukan part of speech ya. Yang tadi noun, verb, adjective, atau adverb. Seperti itu. Oke. Setelahnya ada unit 18. Oh ya, sebelum itu kita lihat dulu yang nomor 1 ini ya. Bagaimana itu adjektif, bagaimana itu adverb, verb dengan noun. Ya, kita lihat di sini number 1. Young adults who are blank with their use of credit may find themselves trouble sooner than they expect. Young adults who are, nah di sini ada are ya, ada verb dia. Setelah verb, nah karena di sini dia ingin mendeskripsikan tentang si young adults, ya sesuatu yang mendeskripsikan itu pasti menggunakan adjektif ya kawan-kawan. Adjektif itu fungsinya untuk mendeskripsikan si subjek, begitu. Jadi kita perlu mencari yang namanya adjektif di sini. Ya, yang pertama lihat jawabannya A, ada careless, ada uncaring, ada carelessly, ada uncared. Oke. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang A, careless. Kenapa? Biasanya yang akhiran less itu dia adjektif, teman-teman, gitu ya. Nah, yang C kita lihat carelessly. Yang akhiran ly itu dia adalah adverb biasanya. Ya, yang akhiran ly itu dia adverb. Oke. Lalu ada uncaring dengan uncared. Kalau uncaring dia bentuknya adjektif tapi participle ing. Ya, kita tidak perlu pilih yang ini. Yang D juga dia adjektif tapi participle ed. Nah, karena konteksnya yang paling tepat adalah careless, artinya ceroboh di situ. Dia adjektif murni. Ya, careless ada akhiran less-nya. Nah, dia adalah adjektif. Seperti itu. Jadi, kita perlu mengidentifikasikan dulu pertanyaannya, apa yang dibutuhkan oleh pertanyaan, apakah dia adjektif, apakah dia noun, apakah dia adverb, ataukah dia verb itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini untuk yang unit 17. Nah, setelah ini ada unit 18. Nah, kalau unit 18 kita akan membicarakan mengenai pronouns. Pronouns itu apa? Kita kan sering mendengar kata subjek ya. Nah, subjek itu masuknya ke pronouns, kawan-kawan. Nah, di sini kita lihat. Nih bentuk-bentuk pronouns. Ada 2 ya. Ada subject pronouns, ada object pronouns. Oke.
Subjek pronoun seperti apa? Seperti subjek kebanyakan. Ya, jadi I speak, you speak, we speak, they speak, he speaks, she speaks, and it speaks. Seperti itu. Nah, ini disebutnya subjek. Semua ini adalah subjek, gitu ya. Subjek pronouns. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, kalimat tanpa subjek itu tidak bisa dikatakan kalimat karena kita tidak mengetahui siapa yang melakukannya, begitu ya. Biasanya dia diletakkan di paling depan subjek pronouns itu. Oke. Nah, bedanya apa dengan objek pronoun? Silakan lihat ya. Di sini I berubah jadi me, gitu ya. Lalu you berubah jadi you, we-nya jadi us, they-nya jadi them, he-nya jadi him, she-nya jadi her, and then it-nya tetap it, begitu. Oke. Contohnya seperti apa? Nih gini ya, ada satu kalimat kalian sering dengar I love you pastinya ya. I love you. I-nya di situ adalah subjek pronouns. Love-nya adalah verb atau kata kerja mencintai. You karena dia posisinya di belakang maka dia objek pronouns disebutnya. Begitu ya. Misalkan lagi I love them. Saya menyukai mereka gitu. Misalkan I love them. I-nya adalah subjek, love-nya adalah verb, kata kata kerja, lalu them-nya adalah objek pronouns. Gitu ya. Dia objek sebagai objek di belakang. Maka dia posisinya di belakang. Biasanya objek itu posisinya di belakang setelah verb, begitu ya, atau kata kerja. Nah, objek pronouns ini. Gitu ya. Lalu misalkan ada yang curhat, saya suka sama dia loh, laki-laki gitu. I like him. I like her, gitu ya. Saya suka kucing itu misalkan. I like it, gitu ya. I like it. Saya suka es krim itu. I like it, begitu. Oke ya. So, jadi yang objek pronouns posisinya paling belakang, biasanya setelah verb atau kata kerja. Yang subject pronouns dia posisinya di awal, begitu ya. Oke, nah ini disebutnya pronouns. Setelah ini ada yang namanya possessive pronouns dengan possessive adjectives. Oke. Tadi possessive adjectives kita sudah membahas dikit ya. Nah, sekarang kita bahas yang possessive pronouns-nya. Oke. Sebentar ya. Oke. So, possessive pronouns itu ada seperti biasa subjek I, you, they, we, she, he, it. Tapi dia bentuknya berbeda. Jadi mine, yours, ours, theirs, his, hers dengan its. Misalkan you are mine, kamu kepunyaan saya gitu ya. Atau this bicycle is mine. Gitu ya. Apa? Sepeda ini kepunyaan saya. This house is hers. Rumah ini kepunyaan dia, gitu ya. Atau misalkan lagi this car is ours, gitu ya. Mobil ini kepunyaan kami, seperti itu. Sebentar ya. Oke ya, so itu dia possessive pronouns. Biasanya possessive pronouns itu adanya di belakang setelah verb ya. Gitu ya. This is setelah to be biasanya ya. This is mine. The house is mine. The car is ours, gitu ya. Lalu apalagi the bicycle is his, kepunyaan dia laki-laki. Lalu this house is its. Rumah ini kepunyaan anjing itu misalkan. Its bisa disingkat saja jadi its gitu. Nah, possessive adjective dia sedikit berbeda. Ya. Jadi possessive adjective ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia perlu yang namanya kata benda setelahnya. Misalkan my house, your laptop, our car, ya their apa restaurant.
his bicycle, her chair, its food, gitu. Nah, this is my house, this is your car, this is our office, this is their bicycle, this is his bag, this is her t-shirt, misalkan, and then this is its food, begitu. Oke. Great. Apakah ada pertanyaan mengenai subject pronouns, object pronouns, possessive pronouns, dan possessive adjectives? Sejauh ini? Tidak ada ya? Oke. Nah, itu yang disebut sebagai subject pronouns, posisinya paling depan dia sebagai subjek sebelum kata kerja. Kalau object pronouns, posisinya pasti setelah kata kerja. Oke ya, saya konfirmasi ulang. Lalu ada lagi yang disebut dengan possessive pronouns. Biasanya possessive pronouns juga setelah kata kerja atau setelah to be. Gitu ya. This is mine. This is yours. This house is mine. This house is yours. Rumah ini kepunyaanmu, rumah ini kepunyaan saya, gitu ya. Seperti itu. Lalu possessive adjectives. Nah, biasanya possessive adjectives ini memerlukan kata benda setelahnya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri kalau possessive adjectives. Misalkan my car, my chair, my bag, gitu ya. Your keys, your handphone, dan lain-lainnya. Itu perlu ada kata benda setelahnya. Seperti itu. Ya, nah itu dia disebutnya possessive adjectives. Oke. Sudah dari part of speech tadi ada adverb, ada verb, ada adjective, ada noun. Kita juga sudah membahas mengenai subject pronouns, object pronouns, possessive pronouns, dengan possessive adjectives. Selanjutnya ada, nah ini akhiran. Ya, disebutnya suffix dan prefix, akhiran dan awalan. Begitu ya. Nah, kita lihat di sini identifikasi bersama bahwa begini. Kita lihat yang pertama, cooperation. Cooperation, lihat akhirannya. Ada tion ya. Biasanya yang akhirannya tion itu adalah kata benda, teman-teman. Jadi cooperation, transportation, presentation, rejection, coagulation, yang pokoknya shen semuanya itu adalah kata benda pastinya. Gitu ya. Oke, jadi kalian sudah mengerti nih. Jadi kita bisa mengidentifikasi apakah dia kata benda ataukah dia kata kerja gitu ya dari akhiran si kata tersebut. Oke ya. Lalu ada criticize. Yang akhirannya is biasanya dia kata kerja, kawan-kawan. Contohnya criticize di sini ada lagi analyze, ada lagi personalize, ada eyes, ada lagi realize, recognize. Nah, itu semuanya adalah kata kerja. Oke ya. Lalu ada lagi partnership. Nah, yang belakangnya ship itu kata benda. Ya. Partnership, ada ownership, kepunyaan, ada lagi friendship, gitu ya. Nah, itu semuanya adalah kata benda, gitu ya. Lalu ada lagi department, belakangnya men. Dia juga kata benda. Ya, kawan-kawan yang belakangnya men itu seperti apa? Department, compartment, dokumen, gitu ya, men. Lalu ada lagi apa? Komitmen, men belakangnya itu dia pasti kata benda, begitu ya. Lalu setelahnya ada simplify. Nah, yang belakangnya fy itu dia adalah kata kerja. Simplify, amplify, lalu apa lagi ya? Testify, berjanji, gitu ya. Identify, mengidentifikasi. Nah, itu semuanya kata kerja yang fy belakangnya. Ya, lalu ada lagi quickness yang belakangnya ness. Yang belakangnya ness ini adalah kata benda. Ya, teman-teman. Nah, seperti apa? Happiness, laziness. Lalu ada lagi misalkan craziness, gitu ya, kegilaan.
happiness, kesenangan. Nes belakangnya itu dia pasti kata benda, gitu ya. Lalu ada yang akhirannya ate, activate, contohnya. Dia kata kerja. Ya, activate, create, coagulate. Lalu ada lagi apa lagi ya? Yang belakangnya ate. Coagulate, create, collaborate, ya kolaborasi, collaborate. Lalu ada lagi debate, ya ada lagi debate, ate belakangnya juga. Nah itu kata kerja. Nah ini tadi celebration belakangnya shen, dia kata benda ya. Oke. Lalu ada lagi security. Nah ini bukan orang, bukan satpam. Security adalah keamanan ya. Security yang akhirannya it gitu ya, itu disebutnya juga kata benda. Security, city, clarity, kejelasan, dan lain sebagainya itu dia kata benda. Lalu ada yang akhirannya an, dia kata kerja. Ada widen, memperluas. Ada strengthen, memperkuat. Itu ya, ada lagi misalkan soften, memperlembut. Soft tambah an di situ, jadi memperlembut. Nah dia kata kerja, gitu ya. Lalu ada lagi yang akhirannya assistance, ans, kata benda. Assistance, prominence, kemunculan gitu ya, emergence gitu ya, dan lain-lain yang pakainya ans, fragrance, keharuman gitu ya. Fragrance. Lalu ada lagi apa? Appearance, penampilan. Nah, ada ans belakangnya itu dia adalah kata benda. Nah, yang ice tadi, realize, contohnya dia kata kerja. Begitu ya. Oke. Jadi ini akhiran-akhiran yang dipakai untuk membedakan mana verb, mana noun, atau mana kata kerja, mana kata benda. Seperti itu. Oke ya. Oke. Apakah ada pertanyaan untuk yang unit 19 yang akhiran di sini, yang mana kita bisa membedakan verb dengan noun, kata kerja atau kata benda di sini? Sejauh ini tidak ada ya. Oke. Baik. Setelah ini kita akan ke unit 20. Nah, unit 20 yang tadi kita bicara tentang noun dan verb. Mana noun, mana kata kerja, mana kata sifat. Mana noun, mana kata kerja, mana kata benda. Yang sekarang kita akan membicarakan yang mana kata sifat dan yang mana kata keterangan. Adjektif dengan adverbs. Yang sekarang. Oke ya. Kita lihat, ini pun masih akhiran ya, kawan-kawan. Nah, di sini ada akhiran adjectives, ada akhiran adverbs. Nah, apa saja akhirannya adjectives? Biasanya yang berakhiran able atau able itu dia adjectives. Ya, contohnya apa? Comfortable, comfortable. Lalu ada lagi presentable. Lalu ada lagi portable. Gitu ya. Lalu ada lagi um, tangible, berwujud, gitu ya, dan lain-lain. Yang pokoknya able belakang itu pasti dia adjektif, gitu ya. Lalu yang akhiran os, dia juga adjektif. Seperti apa? Dangerous. Ya, lalu ada continuous, perfect. Lalu ada lagi delicious, gitu ya. Pokoknya yang akhirannya os itu dia pasti adjektif. Oke. Lalu yang akhirannya eve, creative, collaborative. Ada lagi contoh lain? Sensitive. Ya, lalu ada lagi kolektif. Nah, ya, akhiran if semuanya itu pasti adjektif, kata sifat pasti. Gitu ya. Lalu yang ada akhiran an dengan and. Contohnya apa? Absent. Absent itu, nah, hati-hati teman-teman, absent itu artinya tidak hadir ya. Kalau hadir itu dia present. Oke, nah akhiran an di situ. Present, absent, fragrant, harum. Kalau komplimen, Pak? Compliment karena akhirannya men,
maka dia jadinya noun ya, kata benda. Seperti komitmen gitu. Compliment, komitmen. Karena ada ment di situ. Kalau untuk yang adjektif hanya int saja atau ant. Seperti itu. Lagi misalkan permanen, and kan belakangnya ya. Nah, dia pasti adjectives. Lalu ada lagi full. Seperti apa? Beautiful gitu ya. Lalu ada lagi harmful. Ya, tasteful. Perfect. Lalu ada lagi harmful. Harmful itu dia sinonim dengan dangerous ya. Artinya berbahaya. Gitu ya. Nah, dia yang akhirannya full di situ juga adjectives. Oke. Lalu yang akhirannya ik, allergic. Ada lagi unique. Unique pakai kiwi. Oke. Allergic, arkaik. Arkaik artinya bersifat jadul gitu ya, dulu banget. Artinya arkaik. Empirik. Yes. Ada lagi tadi siapa yang bicara? Energik, Pak. Energetic. Ya. Dia kalau di Inggris pakainya jadi energetic ya, walaupun di bahasa Indonesia dia energik. Jadi dia pakainya energetic dalam bahasa Inggris. Oke, so, betul. Dia adalah adjectives. Lalu setelahnya ada adverbs. Adverbs itu yang akhirannya ly, 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 semua ly. Biasanya terbuat dari adjektif. Misalkan apa? Dangerous. Nah, ada lagunya Charlie Puth kan? Dangerously gitu. Nah, itu yang ada akhiran ly-nya dari kata dangerous. Dangerous-nya kan adjektif. Adjektif ditambah ly menghasilkan adverbs atau kata keterangan. Gitu ya. Dangerous, dangerously. Delicious, deliciously. Gitu ya. Kreatif, creatively. Ya, present, presently. Beautiful, beautifully. Gitu ya. Energetic, energetically. Nah, gitu. Pokoknya yang akhirannya ly, ly, ly terbuat dari adjektif, dia disebutnya kata keterangan atau adverbs. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada satu lagi. Nah, kalau ini disebutnya adalah komparatif dan superlatif. Gitu ya. Kalau komparatif itu adalah membandingkan benda. Gitu ya. Biasanya ada satu apple, ada dua apple. Yang apple satu lebih kecil daripada apple lain, seperti itu. Nah, itu disebutnya komparatif, lebih kecil, kurang kecil, gitu ya. Nah, dia ada kata lebihnya gitu di situ. Lalu ada superlatif. Superlatif itu yang tidak ada duanya, dia yang paling gitu ya. Misalkan apa? Burj Khalifa is the tallest building, yang paling tinggi. Gitu. Nah, itu dia superlatif, tidak ada tandingan. Biasanya kalau superlatif. Kalau komparatif dia perbandingan, begitu ya. Nah, komparatif seperti apa saja? Nah, ini bisa dilihat. Yang pertama ada as high as, setinggi, gitu ya. As high as. Jadi ada kata s, lalu di tengahnya ada adjektif, lalu ada s lagi, gitu ya. Misalkan Meghan Markle is as beautiful as Kate Middleton. Nah, itu kan dibandingkan Meghan Markle dengan Kate Middleton menggunakan as adjektif s. S adjektif s. Oke, itu dia komparatif. Lalu setelahnya ada more dengan than. Nah, kalau more kita menggunakan more kalau adjektifnya terdiri dari 3 suku kata atau lebih, gitu ya. Contohnya apa di situ ada adjektif difficult. Difficult kan dia 3 atau lebih suku kata ya, difficult. Difficult, 3 suku kata, maka kita menggunakan more, artinya more itu lebih. Jadi misalkan tugas itu ya, the exam is more difficult than the practice. Ujiannya lebih sulit daripada latihannya misalkan gitu. Ya, jadi the exam is more difficult than the practice. Gitu. Jadi ada more, setelah more-nya baru adjectives. Setelah adjectives-nya ada than. Gitu. Tapi ingat, kita menggunakan more kalau adjektifnya terdiri dari 3 suku kata atau lebih. Difficult. Gitu ya. Nah, itu dia untuk membandingkan. Pakai more than. Adjektif di tengah. Gitu ya. Lalu ada lagi yang 1 suku kata atau 2 suku kata adjektifnya.
dia tidak perlu menggunakan more, tapi tinggal ditambahkan er saja di belakang adjektifnya. Contohnya, rabbits are faster than turtles. Jadi kelinci lebih cepat daripada kura-kura, gitu ya. Nah, ada fast. Fast kan cuma satu suku kata, fast saja. Nah, tambahkan er di situ. Lalu smart. Smart juga ada satu suku kata, jadi tambahkan er saja. Jadi tidak pakai more di situ. Kalau more untuk yang lebih dari dua suku kata. Kalau yang tambahan er di belakang, dia untuk yang satu suku kata atau dua suku kata, gitu ya. Jadi kata, misalkan, Sally is smarter than Robbie. Sally is smarter than Robbie. Dibandingkan Sally dengan Robbie, yang mana yang lebih pintar gitu ya. So Sally is smarter than Robbie. Dia pakainya smarter pakai er karena smartnya hanya ada satu suku kata begitu. Oke. Nah, ini disebutnya adalah komparatif, perbandingan. Ada lagi yang disebutnya superlatif, artinya yang paling tidak ada duanya, gitu ya. Nah, dia harus menggunakan the di depannya. Karena the itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa dibandingkan. Dia yang paling, gitu ya. So, ada akhiran est di sini. Kenapa akhirannya est? Karena dia terdiri dari satu suku kata, cheap. Cheap itu kan adjektif, murah artinya satu suku kata ya. Jadi the cheapest product, yang paling murah, produk paling murah, gitu ya. Lalu the smartest student, yang paling pintar, murid yang paling pintar, misalkan. Lalu the laziest teacher, gitu ya. Guru yang paling males, gitu ya. Misalkan. Nah, kan ada lazy, ada cheap, ada smart, itu kan mereka satu suku kata saja. Kalau dalam superlatif, satu suku kata juga bentuknya sama dengan yang di komparatif, tetapi dia tidak pakai er. Kalau er kan dia yang komparatif ya, yang akhirannya er. Tapi yang akhirannya est, dia adalah superlatif. Jadi the cheapest product. Seperti itu. Oke ya. Lalu ada lagi, boleh menggunakan tadi possessive adjectives. This is his greatest problem. This is their greatest problem. Nah, kenapa greatest pakai est? Karena great sendiri dia hanya satu suku kata. Great tambah est. Jadi greatest problem. This is the greatest problem. Yang paling besar, masalah yang paling besar tidak ada duanya gitu ya. Maka dia pakainya superlatif di situ. est. Oke, lalu bagaimana jika lebih dari dua suku kata seperti important, important, kan dia tiga suku kata. Nah, kalau tiga suku kata kita menggunakan most di depan. Jadi kata the most important thing, gitu ya. Seperti lagi apa? Dangerous, dangerous, tiga suku kata. Maka dia menggunakan the most dangerous. Misalkan the most dangerous road, jalan yang paling berbahaya, the most dangerous road. Ya, atau misalkan beautiful, beautiful, tiga suku kata, maka pakai the most beautiful girl, perempuan yang paling cantik. Nah, dia harus gunakan the ya di depannya karena hanya ada satu-satunya begitu. Jadi dia menggunakan the. Nah, itu disebutnya superlatif. Oke. Baik, ada pertanyaan untuk komparatif dan superlatif? Tidak ada ya. Oke. Nah, berbeda dengan yang incomplete sentences. Kalau yang incomplete sentences kan ada pilihan A, B, C, D, terus isi kalimat yang rumpang ya, atau ada kata yang tidak dituliskan, maka kita perlu mencari jawaban vocabulary sesuai dengan konteks kalimat. Ya. Bentuk soalnya kan kalau incomplete sentences seperti sebentar. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini dia incomplete sentences, dia part 5 reading. Jadi ada satu kalimat, ada titik-titik-titik. Nah, tinggal dipilih mana jawaban yang paling tepat. Nah, kalau yang keenam disebutnya adalah text completion. Nah, yang ini.
text completion. Maksudnya apa text completion? Gitu ya. Text completion itu nanti dia akan diberikan satu teks, gitu ya. Nah, teksnya ini bisa berupa artikel, bisa berupa pamflet, bisa berupa pengumuman, bisa berupa email, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini biasanya satu artikel, pamflet, pengumuman, dan lain-lain ini bisa untuk 1 sampai 5 pertanyaan, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dia kan untuk 3 pertanyaan ya. Nah, ini adalah satu artikel. Nah, kita perlu membaca artikelnya. Nanti di tengah-tengah, misalkan ada kalimat yang rumpang di situ. Ada sesuatu yang hilang dalam kalimatnya. Maka kita perlu mencari jawaban yang paling tepat untuk mengisi kalimat yang rumpang tersebut atau jawaban yang tidak ditemukan tersebut atau yang hilang tadi. Contohnya yang ini ya. High among the many triumphs of man's courage and spirit is Walter Orakes and Oliver Vogels. Titik, 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 titik. Nah, di sini kita perlu mengisi jawaban yang paling tepat. A, B, C, atau D. Sudah beres, nanti kita disuguhkan lagi dengan lanjutan si teksnya. Gitu ya. Nah, lanjutan teks sampai sini nanti akan ada lagi pertanyaan selanjutnya. Nomor 2. They lingered blank on the summit and they began the tiring climb down the mountain. Nah, ada titik-titik di sini kita perlu mengisi juga mana jawaban yang paling tepat untuk mengisi konteksnya. Begitu. Sudah beres nomor 1 dan nomor 2, kita perlu baca lagi artikelnya, nanti kita akan menemukan lagi kata yang kosong. They said it was the blank test. Nah, di sini juga ada lagi kata yang kosong. Nah, kita perlu mengisi sesuai dengan konteks yang ada. Seperti itu. Nah, ini disebutnya adalah text completion. Jadi, menyempurnakan teks. Karena teksnya belum sempurna nih, ada yang kosong-kosong. Maka kita perlu mengisi yang kosong-kosong itu dengan isian yang tepat sesuai dengan konteks. Gitu ya. Biasanya satu teks ini ada 1 sampai 5 pertanyaan. Seperti yang saya bicarakan tadi. Ya. Gitu ya. Nah, ini contoh lainnya seperti ini. Jadi nanti akan ada kotak gini yang menandakan bahwa itu adalah satu teks gitu ya. Dan di dalam teks itu ada 1 sampai 5 pertanyaan atau kata-kata yang kosong dan kita perlu mengisi kata-kata kosong itu dengan jawaban yang tepat di sini. Seperti itu. Oke. Nanti kita akan latihan untuk yang text completion-nya minggu depan ya. Saya sudah membuatkan latihan untuk teman-teman semua di LMS sekitar 5 pertanyaan mengenai incomplete sentences ya. Jadi yang incomplete sentences dulu yang saya buatkan praktis untuk teman-teman semua. Silakan dikerjakan hingga Rabu minggu depan tanggal 6 April jam 11 malam. Oke? Nah, sejauh ini apakah ada pertanyaan?